kami hormati Bapak Kepala Desa Kebun Cau, Bapak Ahmad Nur SE, program studi teknik industri hari ini yang akan melakukan program kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Jadi untuk dosen sendiri ini ada namanya Tridharma. Perkenalkan Bu, ini kelompok yang ketiga. Nama saya Agus Mulyono. Di samping saya namanya Pak Rio Ribowo. Kalau akhirannya O ya berarti orang Jawa. Akhiran A orang Sunda. Nah, di kelompok tiga ini Pak Rio nanti akan sharing, berbagi informasi tentang istilahnya itu praktek produksi yang baik. Bahasa sononya itu, bahasa kerennya itu good manufacturing practices gitu ya. Nah, jadi kalau kita sederhanakan itu praktek produksi yang baik. Nanti yang baik yang bagaimana? Ini khususnya untuk bidang pangan sebenarnya Bu. Jadi bagaimana membuat produksi pangan itu tetap berkualitas, itu kemudian hasilnya tidak terkontaminasi dengan hal-hal lain yang menyebabkan jadinya tidak layak konsumsi. Intinya begitu ya. Nah, nanti biar dijelaskan lebih detail sama Pak Priyo. Beliau ini yang lebih ahli dalam hal ini. Terima kasih. Monggo Pak Priyo. Maaf ya Bu, saya berdiri aja. Selamat siang, terima kasih Pak Agus. Jadi saya coba ini ya berbagi tentang pemahaman saya tentang food manufacturing. Jadi kenapa kita perlu menggunakan GMP istilahnya? Kenapa perlu GMP? Jadi terutama di industri makanan olahan. Intinya supaya ini Bu, kita tetap menjaga mutunya, menjaga mutu produk kita, menjaga mutu yang kita jual itu tetap bermutu, layak konsumsi dan terutama aman ya digunakan. Dengan penerapan ini nanti kita dalam memproduksi atau membuat pangan itu jadi lebih efektif, lebih produktif. Ya, kemudian ini sebenarnya adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai kepada konsumen tentang mutu yang kita jual, salah satunya. Nah, kalau kita bicara masalah yang ini sebenarnya paling dasar, penerapan yang paling dasar. Jadi fondasi utamanya adalah baik. Nanti baru kita ke standar sanitation operation procedure. Jadi prosedur istilahnya menjaga kebersihan, ada prosedurnya. Dari sini baru kita ke arah yang hazard analisis, jadi mengidentifikasi atau milah-milah ada kemungkinan bahaya nggak, potensi bahaya kalau dikonsumsi. Baru nanti kita bisa tuh sampai produknya tersertifikasi OSMI. Nanti kita secara legal kita bisa mencantumkan produk kita ke SMI loh. Itu akan lebih mudah kalau kita pasarkan
supermarket maupun sampai ekspor lah. Jadi ruang lingkupnya adalah pengenalan, ini ada 8 ya, tentang potensi bahaya tadi, bahaya pangan itu apa, kemudian produksi, cara produksinya, kemudian fasilitasnya, bangunannya, peralatannya, bagaimana memelihara bangunan, yang keempat memelihara bangunan, pembersihan, pengendalian harganya, kemudian sampai juga nanti ke melatih karyawan ya, yang personel yang memproduksi bahan makanan kita, kemudian higien pribadi ya, istilahnya apa? Yang memproduksi itu bisa menjaga kebersihan diri sendiri maupun di lingkungannya. Kemudian yang ketujuh adalah bisa mengatur atau memanage ya, masalah produk-produk yang mengandung alergen, jadi yang apa istilahnya bisa menyebabkan alergi lah kalau dimakan. Kalau di Indonesia sebenarnya lebih aman ya, kita nggak begitu banyak yang alergi, tapi coba aja di Eropa atau di negara lain itu makan kacang ya, makan kedelai itu bisa sampai alergi sampai meninggal. Kalau kita relatif aman. Kalau di tempat lain di luar itu malah kacang, padahal kita senang kacang, bapak campur kacang, sambal kacang dan sebagainya. Tapi kalau di luar itu malah bahaya. Dan terakhir adalah pengendalian operasi. Jadi lanjut. Nah, sisa sampai ke sini ya, pengendalian bahaya pangan. Yang pertama yaitu bahaya pangan itu apa sih? Adalah bisa bahan kimia, bisa biologis, fisik, secara fisik yang bisa menyebabkan efek kesehatan. Kalau kita makan, kalau kita masuk ke tubuh itu jadi bahaya, bisa sakit atau bahkan sampai meninggal. Itu ada bahaya masalah biologis ya. Contohnya di daging ayam itu kan cepat busuk biasanya ya. Kalau sehari nggak diolah biasanya kan cepat. Itu ada bakterinya, ada virus atau yang lainnya. Itu perlu kita kendalikan. Sindenannya itu yang tengah sendiri itu udah pelaku. Iya. Hukuman itu kita masih campur ya. Betul. Jadi kebetulan istri saya juga kemarin dapat sertifikasi apa itu ya? Sertifikasi halal, benar Bu. Nah itu benar. Jadi memproduksi dengan bahan baku itu boleh di satu tempat. Nah, jadi bahan baku itu akhirnya untuk sertifikasi itu kami taruh di lantai atas karena kegiatan produksi di lantai bawah. Terus dibuat layoutnya. Betul Bu. Ya, halal dan BPOM. Jadi walaupun skala industri rumah tangga, tapi kalau mau sertifikasi harus seperti itu. Benar Bu. Ya. Tapi itu tadi bisa diaplikasikan, bisa dilaksanakan di kegiatan rumah tangga kita sehari-hari. Kira-kira gini Pak ya. Terima kasih Bapak, Ibu-ibu semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.